Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sumarwati Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis, afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk pada sebuah teks berita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anya Zofia dengan NIM K1223013 dan rekan-rekan saya. Saya Lutfia Asmirosita dengan NIM K1223047. Saya Salsabila Nurul Habibah dengan NIM K1223071. Pertama, mengenai pengertian afiksasi. Menurut Abdul Chair, afiksasi merupakan proses menambahkan afiks pada satu buah dasar atau bentuk dasar. Menurut Krida Laksana, afiksasi merupakan proses yang mengubah leksem menjadi kata kompleks. Proses tersebut menyebabkan leksem berubah bentuk menjadi kategori tertentu dan sedikit banyak berubah makna. Menurut Parera, afiksasi merupakan proses penggabungan afiks dengan bentuk dasar. Sedangkan menurut Ramlan, afiks ialah suatu satuan gramatik terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata lain atau kata baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa afiksasi adalah suatu proses pengimbuhan satuan gramatik dengan bentuk dasar hingga menjadi kata kompleks yang dapat memiliki kategori serta makna baru tertentu. Jenis-jenis afiksasi menurut Ramlan dapat dibedakan menjadi prefiks, infiks, sufiks, dan simufiks atau yang sering disebut dengan konfiks. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai prefiks, sufiks, dan konfiks. Jenis afiksasi yang pertama yaitu prefiks. Menurut Ramlan, afiks-afiks yang terletak di lajur paling depan disebut prefiks karena selalu melekat di depan bentuk dasar. Menurut Abdul Chair, prefiks ialah bentuk dasar yang mendapatkan imbuhan afiks di depannya. Sedangkan menurut Verhaar, prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di bagian kiri bentuk dasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prefiks adalah bentuk dasar yang mendapatkan imbuhan di depan. Jenis-jenis dari prefiks menurut Ramlan adalah menasal, ber, di, ter, penasal, pe, se, per, ke, maha, dan para. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai menasal, ber, di, ter, penasal, pe, se, per, dan ke. Contoh pertama mengenai prefiks adalah se dan ber. Perhatikan kalimat berikut. Pembukaan perpustakaan digital di MTS Maulana Ibrahim, Gresik, Jawa Timur, dan SMPN 4 Sentolo, Kulon Progo, DIY merupakan bagian dari program Connectivity for Communities, sebuah inisiatif tanggung jawab perusahaan daerah yang bertujuan untuk menyediakan akses konektivitas bagi siswa-siswi di daerah-daerah yang belum terjangkau. Perhatikan pada kata sebuah dan bertujuan. Pada kata sebuah terdiri dari morfem terikat se dan morfem bebas buah. Se memiliki makna satu dan buah adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata benda, fungsinya sebagai pembentuk kata benda, dan maknanya adalah satu buah. Kemudian pada kata bertujuan terdiri dari morfem terikat ber dan morfem bebas tujuan, di mana ber memiliki makna memiliki dan tujuan adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata benda, fungsinya adalah pembentuk kata keterangan, dan maknanya adalah memiliki tujuan. Contoh prefiks berikutnya yaitu ada ter dan penasal. Perhatikan kata terjangkau pada kalimat sebelumnya. Terjangkau terdiri dari morfem terikat ter dan morfem bebas jangkau. Ter memiliki makna kesanggupan dan jangkau adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata benda, fungsinya sebagai pembentuk kata keterangan, dan maknanya adalah kesanggupan jangkau.
Pada contoh penasal, perhatikan kalimat berikut. Perwakilan dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Kulon Progo, serta perwakilan dari MTS Maulana Ibrahim, Gresik, dan SMPN 4 Sentolo, Kulon Progo, hadir dalam acara tersebut sebagai penerima manfaat dari fasilitas tersebut. Perhatikan kata penerima. Terdiri dari morfem terikat penasal dan morfem bebas terima. Penasal memiliki makna orang yang melakukan, dan terima adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata kerja, fungsinya adalah pembentuk kata benda, dan maknanya adalah orang yang terima. Berikutnya ada contoh prefiks ke dan di. Perhatikan kalimat berikut. Bekerjasama dengan Habitat for Humanity, Sentra Mata, dan H-Point meluncurkan program ini yang bertujuan untuk menyediakan perpustakaan digital yang lengkap di kedua sekolah dengan ruang-ruang khusus yang dirancang untuk menjadi pusat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri. Perhatikan kata kedua. Terdiri dari morfem terikat ke dan morfem bebas dua. Ke memiliki makna jumlah dan dua adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata bilangan, fungsinya sebagai pembentuk kata benda, dan maknanya adalah jumlahnya ada dua. Selanjutnya, perhatikan pada kata dirancang. Terdiri dari morfem terikat di dan morfem bebas rancang. Di memiliki makna sengaja, dan rancang adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata kerja, fungsinya sebagai pembentuk kata kerja pasif, dan maknanya adalah sengaja rancang. Contoh prefiks selanjutnya yaitu menasal. Perhatikan kalimat berikut. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif yang dilakukan oleh Sentra Mata, H-Point, dan Habitat for Humanity ini. Perhatikan kata mengapresiasi dan mendukung. Pada kata mengapresiasi, terdiri dari morfem terikat menasal dan morfem bebas apresiasi. Menasal memiliki arti melakukan, dan apresiasi adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata sifat, fungsinya sebagai pembentuk kata kerja, dan maknanya adalah melakukan apresiasi. Perhatikan pada kata mendukung. Terdiri dari morfem terikat menasal dan morfem bebas dukung. Menasal memiliki makna melakukan, dan dukung adalah bentuk dasar atau bentuk asal. Kelas katanya adalah kata kerja, fungsinya sebagai pembentuk kata kerja, dan maknanya adalah melakukan kegiatan dukung. Jenis afiksasi yang berikutnya adalah sufiks. Menurut Ramlan, sufiks terletak di lajur belakang karena selalu melekat di belakang bentuk dasar. Menurut Abdul Chair, sufiks merupakan afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Menurut Zainur Rahman, sufiks adalah tambahan pada leksim yang terletak pada akhir leksim atau disebut akhiran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sufiks adalah bentuk dasar yang mendapatkan imbuhan di belakang. Jenis-jenis dari sufiks menurut Ramlan adalah kan, i, an, dan wan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kan, i, dan an. Berikut contoh dari sufiks an dan kan. Perhatikan kalimat berikut. PT Sentra Mata Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Sentra Mata dan H-Point Infrastructure atau H-Point resmi membuka perpustakaan digital di 2 sekolah pinggiran kota di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Perhatikan kata pinggiran. Terdiri dari morfem bebas pinggir dan morfem terikat an. Pinggir adalah bentuk dasar atau bentuk asal, dan an memiliki makna yang ada di. Kelas katanya adalah kata benda, fungsinya sebagai pembentuk nomina,
dan maknanya adalah yang ada di pinggir. Perhatikan kalimat berikutnya. Melalui program Connectivity for Communities ini, kami bertujuan untuk memberdayakan para siswa di daerah yang kurang terlayani, memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Perhatikan kata memberikan. Terdiri dari morfem memberi dan morfem terikatkan. Memberi adalah bentuk dasar dan kan memiliki makna aktivitas untuk orang lain. Kata memberi dapat diturunkan kembali menjadi terdiri dari morfem terikat menasal dan morfem bebas beri. Menasal memiliki makna melakukan dan beri adalah bentuk asal. Kelas katanya adalah kata kerja, fungsinya sebagai pembentuk kata kerja, dan maknanya adalah aktivitas untuk memberikan kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian konfiks. Yang pertama yaitu menurut Cair, konfiks merupakan morfem terbagi yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Selanjutnya, menurut Keraf, konfiks adalah gabungan dari dua macam imbuhan atau lebih yang bersama-sama membentuk arti selanjutnya. Yaitu yang terakhir menurut Krida Laksana yang menyatakan bahwa konfiks adalah afiks tunggal yang terjadi dari dua bagian yang terpisah. Pada tiga pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konfiks adalah kata dasar yang diapit oleh dua imbuhan, yaitu imbuhan pada awal dan imbuhan yang terdapat di akhir. Jenis-jenis konfiks yaitu ada 9, yang pertama menasalkan, kedua menasal-i, yang ketiga beran, keempat kean, kelima penasalan, keenam peran, ketujuh dikan, kedelapan di, dan yang kesembilan senya. Selanjutnya pada contoh yang pertama yaitu pada kalimat pembukaan perpustakaan digital di MTS Maulana Ibrahim Gresik, Jawa Timur dan SMP Negeri 4 Sentolok, Kulon Progo, DIY merupakan bagian dari program Connectivity for Communities, sebuah inisiatif tanggung jawab perusahaan daerah yang bertujuan untuk menyediakan akses konektivitas bagi siswa-siswi di daerah-daerah yang belum terjangkau. Pada kalimat tersebut terdapat dua konfiks, yaitu pada kata pembukaan dan perusahaan. Pada kata pembukaan terdapat konfiks penasalan yang memiliki makna hasil dan kata buka yang merupakan bentuk dasar dan bentuk asal. Yang memiliki kelas kata kerja, fungsinya pembentuk nomina dan memiliki makna hasil buka. Selanjutnya pada kata perusahaan yang memiliki konfiks peran memiliki makna tempat dan kata usaha yang merupakan bentuk dasar dan bentuk asal. Memiliki kelas kata benda, fungsinya pembentuk nomina dan memiliki makna tempat usaha. Contoh lain konfiks peran yaitu terdapat pada kata perwakilan. Setelah itu, pada kalimat bekerja sama dengan Habitat for Humanity, Sentra Tama, dan EdgePoint meluncurkan program ini yang bertujuan untuk menyediakan perpustakaan digital yang lengkap di kedua sekolah dengan ruang-ruang khusus yang dirancang untuk menjadi pusat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri. Pada kalimat tersebut terdapat 4 konfiks, yaitu yang pertama meluncurkan, menyediakan, pembelajaran, dan penelitian. Pada kata meluncurkan terdapat konfiks menasalkan yang memiliki makna melakukan dan kata luncur yang merupakan bentuk dasar dan bentuk asal. Memiliki kelas kata kerja, fungsi pembentuk verba dan memiliki makna melakukan luncur. Contoh lain dari konfiks menasalkan yaitu terletak pada kata menyediakan yang terdapat pada kalimat tersebut. Contoh lain dari konfiks penasalan yaitu terletak pada kalimat tersebut pada kata pembelajaran, penelitian, dan pengembangan.
Pada kalimat selanjutnya yaitu dilengkapi dengan koneksi internet tanpa batas. Ruang-ruang ini menyediakan akses ke beragam materi pendidikan, e-book, platform pembelajaran interaktif, dan konten multimedia interaktif yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik serta minat pribadi siswa. Pada kalimat tersebut terdapat 3 konfiks, yaitu pada kata dilengkapi, berkaitan, dan pelajaran. Pada kata dilengkapi terdapat konfiks di yang memiliki makna membuat jadi. Lalu pada kata lengkap yang merupakan bentuk dasar dan bentuk asal, memiliki kelas kata sifat, fungsi pembentuk kata kerja pasif, dan memiliki makna membuat jadi lengkap. Selanjutnya pada kata berkaitan yang memiliki konfiks beran yang memiliki makna saling, dan kata kait yang merupakan bentuk dasar dan bentuk asal. Kelas katanya kata benda, fungsi pembentuk verba, dan memiliki makna saling kait. Setelah itu pada kata pembelajaran yang juga termasuk pada konfiks penasalan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Contoh lain dari konfiks juga terdapat pada kata memastikan, keberlanjutan, pengelolaan, mengatakan, menyadari, memberdayakan, menciptakan, kemakmuran, memiliki, diklasifikasikan, perekonomian, pembangunan, memanfaatkan, memberikan, dilakukan, menyaksikan, diberikan, diluncurkan, dibatasi, merencanakan, menggunakan, mewujudkan, diragukan, memfasilitasi, dan ditargetkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ulang atau biasa disebut dengan reduplikasi. Menurut Ramlan, proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Menurut Verhaer, reduplikasi adalah proses morfemis yang mengubah bentuk kata yang dikenainya. Perubahan yang terjadi dapat dihubungkan dengan suatu arti jika arti setiap bentuk reduplikasi dibandingkan dengan arti kata yang dikenainya, akan segera tampak bahwa perubahan bentuk dapat dihubungkan dengan arti tertentu. Dari kedua pendapat tersebut dapat disintesiskan bahwa kata ulang atau reduplikasi merupakan proses morfologis yang membuat sebuah kata mengalami perubahan bentuk dan makna yang dapat dihubungkan dengan arti tertentu. Kata ulang merupakan kata yang dihasilkan dari proses pengulangan kata dasarnya, baik secara keseluruhan atau sebagian. Contoh pertama adalah pada kalimat pembukaan perpustakaan digital di MTS Maulana Ibrahim Gresik, Jawa Timur dan SMPN 4 Sentolo Kulon Progo DIY merupakan bagian dari program Connectivity for Communities, sebuah inisiatif tanggung jawab perusahaan daerah yang bertujuan untuk menyediakan akses konektivitas bagi siswa-siswi di daerah-daerah yang belum terjangkau. Pada kalimat tersebut terdapat 2 reduplikasi. Yang pertama adalah siswa-siswi yang merupakan reduplikasi utuh. Kelas katanya adalah kata benda yang memiliki fungsi pembentuk nomina dan maknanya jamak. Contoh yang kedua adalah daerah-daerah yang juga merupakan reduplikasi utuh. Kelas katanya adalah kata benda, fungsinya pembentuk nomina dan maknanya juga jamak. Contoh lainnya adalah ruang-ruang, sekolah-sekolah, anak-anak, dan hal-hal. Contoh lain yang merupakan reduplikasi sebagian terdapat pada kalimat senada dengan hal tersebut, Triyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo mengatakan, kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Sentra Tama, Edge Point, dan Habitat for Humanity atas dedikasinya untuk meningkatkan sumber daya pendidikan di masyarakat kami. Inisiatif ini sejalan dengan visi kami untuk masa depan yang inklusif secara digital, dan kami berharap dapat menyaksikan dampak positif yang akan diberikan kepada anak-anak kami. Katanya adalah sebesar-besarnya, yang memiliki kata dasar sebesarnya, yang terbentuk atas konfiks dan bentuk asal. Konfiksnya adalah se-nya dan bentuk asalnya besar. Yang kelas katanya adalah kata sifat, fungsinya pembentuk modalitas.
Kata sebesar-besarnya merupakan reduplikasi sebagian, yang kelas katanya kata sifat, fungsinya pembentuk adjektiva dan maknanya intensif atau kesungguhan. Contoh selanjutnya adalah pada kalimat Subianto, kepala sekolah di SMPN 4 Sentolo, Kulon Progo, menambahkan bahwa hal ini tidak lagi menghambat program-program yang ingin diluncurkan oleh sekolah karena tidak dibatasi oleh akses internet yang buruk. Pada kalimat tersebut terdapat kata program-program yang merupakan reduplikasi utuh. Kelas katanya adalah kata benda, fungsinya pembentuk nomina dan maknanya jamak. Selanjutnya adalah kata majemuk. Menurut KBBI, kata majemuk adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Jenis kata majemuk ada dua, yang pertama kata majemuk endosentris, yang kedua adalah kata majemuk eksosentris. Kata majemuk endosentris merupakan kata majemuk yang maknanya terdapat pada kata tersebut, dan kata majemuk eksosentris adalah sebuah kata majemuk yang maknanya terdapat di luar kata tersebut. Contoh pertama terdapat pada kalimat pembukaan perpustakaan digital di MTS Maulana Ibrahim Gresik, Jawa Timur dan SMPN 4 Sentolo, Kulon Progo, DIY merupakan bagian dari program Connectivity for Communities, sebuah inisiatif tanggung jawab perusahaan daerah yang bertujuan untuk menyediakan akses konektivitas bagi siswa-siswi di daerah-daerah yang belum terjangkau. Pada kalimat tersebut terdapat kata tanggung jawab yang merupakan kata majemuk eksosentris, di mana maknanya terdapat di luar dari kata tersebut. Kelas katanya adalah kata sifat, fungsinya menuju konsep yang bukan tanggung dan bukan juga bukan jawab, yang berarti tidak sebenarnya. Maknanya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya untuk menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Contoh selanjutnya terdapat pada kalimat di atas. Bekerjasama dengan Habitat for Humanity, Sentra Tama dan X-Point meluncurkan program ini yang bertujuan untuk menyediakan perpustakaan digital yang lengkap di kedua sekolah dengan ruang-ruang khusus yang dirancang untuk menjadi pusat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri. Pada kalimat tersebut terdapat kata bekerjasama yang merupakan kata majemuk endosentris. Kelas katanya kata kerja, fungsinya menuju konsep bekerja, yang berarti makna sebenarnya dan maknanya melakukan suatu kegiatan atau usaha yang ditangani oleh dua orang atau lebih. Contoh yang ketiga adalah pada kalimat dilengkapi dengan koneksi internet tanpa batas. Ruang-ruang ini menyediakan akses ke beragaman Menteri Pendidikan, e-book, platform pembelajaran interaksi, dan konten multimedia interaktif yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik serta minat pribadi siswa. Kata mata pelajaran pada kalimat tersebut yang merupakan kata majemuk endosentris. Kelas katanya kata benda, fungsinya menuju konsep pelajaran, makna sebenarnya, maknanya adalah pelajaran yang harus diajarkan untuk sekolah. Contoh lain dari kata majemuk adalah masa depan, jangka panjang, sekolah dasar, sekretariat daerah, penerus bangsa, sumber informasi, materi pendidikan, generasi penerus, sumber daya, generasi muda, literasi digital, dan kepala sekolah. Sekian hasil analisis yang kami temukan pada teks berita. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.